Ya, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan. Ya, pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Dan terlebih dahulu mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami. Dan biarlah semua kebenaran firman Tuhan selalu menguatkan kami. Dan saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Shalom. Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan, kita akan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah pujian kami Tuhan, yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Engkau yang berkarya Tuhan, menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Berharapkan kuasa Roh-Mu selalu berjalan siap
namamu. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Kami memuliakan namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya saya serahkan sama hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Biarkan kemurahan Tuhan melawat kita. Sekalipun kita di tempat-tempat yang berbeda, tetapi kita punya Tuhan yang maha hadir dimanapun. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dengan sungguh dan tulus hati. Mari kita berdoa. Situasi pandemi COVID ini belum berakhir. Terkadang masih menjadi kekhawatiran demi kekhawatiran, karena kami melihat data dan bukti semakin banyak orang yang terjangkit oleh virus ini. Terkadang kami khawatir, was-was melewatinya. Bahkan dengan berbagai upaya pencegahan dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, belum membuahkan hasil penurunan penyebaran COVID ini secara signifikan. Kami tidak mengerti kemudian apa yang akan terjadi di kemudian hari. Maka kami sungguh rindu menghampirimu, memohonkan terangmu, perlindunganmu, dan kasihmu. Beri kami semua pencerahan akan firman-Mu, untuk kami mengerti akan segala rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami sadar tanpa-Mu kami lemah, tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terpujilah akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan, kita semua tahu bahwa COVID ini masih terus mengalami grafik yang semakin meningkat, membuat orang khawatir, pemerintah kebingungan. Kita pun kadang-kadang juga mengalami kekhawatiran untuk bergerak dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar muncul berbagai macam testimoni orang-orang yang disembuhkan dari COVID dengan berbagai macam cara.
dengan obat-obat tertentu. Mungkin ada yang minyak kayu putih, ada yang diminum beberapa tetes, ada yang dimasukkan ke hidung menggunakan tisu, ada yang diteteskan di telinga, ada yang dihirup menggunakan air panas, dihirup uap minyak kayu putihnya. Mereka ada yang testimoni sembuh, tetapi ada mereka juga yang melakukan hal yang sama tidak sembuh. Muncullah obat-obat yang lain juga. Ada yang jeruk nipis, ada yang air kelapa muda, ada yang menggunakan obat mentol, minum air panas, air hangat maksudnya, bukan air panas, air hangat. Ya. Oh, banyak minum jahe, kunyit, kencur. Mereka mengklaim itu bisa membunuh virus, mengunyah belimbing wuluh yang masam. Bahkan ada yang menggunakan nanas dibakar. Seakan semuanya bisa. Mereka menyaksikan bahwa mereka kemudian sembuh dari COVID dan yang lainnya. Walaupun secara medis semua fakta-fakta itu diungkap, dianalisis, belum ada sesuatu yang pasti dari sebuah penelitian. Tetapi semuanya itu baik. Sebagai upaya manusia, siapapun ingin terbebas dari COVID. Siapapun itu. Dan Tuhan berikan kesempatan. Muncul lagi yang baru sekarang. Minum air sambiloto. Tanaman sambiloto. Saya kurang tahu sambiloto itu bahasa Indonesianya apa. Tapi itu bahasa Jawa. Orang minum rebusan sambiloto sembuh. Orang Jakarta di rumah sakit dites COVID positif minum air sambiloto sembuh. Beredar sekarang isu minum sambiloto. Itu baik. Manusia berupaya menghindarkan diri dari sesuatu yang mencekam, yang mengkhawatirkan. Tetapi kita perlu tahu, manusia itu diciptakan unik, masing-masing berbeda. Ada yang cocok dengan obat ini, ada yang cocok dengan obat ini, masing-masing berbeda. Ada yang cocok dengan obat merek A, ada orang cocok dengan merek B. Ada orang cocok demam dengan menggunakan obat A, ada yang cocok dengan B ataupun C. Masing-masing berbeda, tapi semuanya itu baik. Bahkan sekarang mulai muncul berita-berita yang kadang-kadang juga tidak benar. Vaksin, berita-berita hoax beredar, bermacam-macam hal. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan, sungguhlah kita semua berharap Tuhan berkarya atas hidup kita. Kita semua menantikan jamahan Tuhan untuk mengubah semuanya. Tapi lihatlah, virus ini mengubah sistem tatanan hidup manusia. Diubah bukan hanya Indonesia, tapi dunia dalam banyak aspek. Mungkin kita bertanya, mengapa banyak dokter meninggal? Mengapa banyak tenaga medis yang meninggal? Mengapa banyak kiai meninggal? Mengapa banyak pendeta, anak Tuhan juga meninggal? Seakan Tuhan berdiam diri. Apakah demikian? Mari kita lihat Kisah Rasul 17 ayat yang ke-28. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 28. Mari kita simak bersama-sama. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan
Allah juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita melihat fenomena yang terjadi sekarang masih bertemakan COVID. Apakah Tuhan tidak campur tangan di dalamnya? Apakah Tuhan berdiam diri? Apakah Tuhan meninggalkan umat manusia? Apakah Tuhan tidak mendengar seru doa umat-umatnya? Ini melanda semua lapisan masyarakat. Orang yang belum percaya banyak yang meninggal. Orang percaya banyak meninggal. Hamba Tuhan juga banyak yang dipanggil Tuhan lewat peristiwa COVID. Mari kita renungkan bersama. Seakan memang sepertinya Tuhan itu berdiam diri saja, tidak berbuat sesuatu. Tapi lihatlah, Kisah Rasul 17 ayat 28 mengatakan, di dalam Dia kita hidup. Arti yang kita lihat pertama, di dalam Dia kita hidup. Artinya Tuhan menyediakan sesuatu, ruangan di mana kita hidup, dan itu di dalam Dia. Maka apapun yang terjadi, kita ada di dalam Dia. Kita mau kemana? Tuhan omnipresent. Tuhan itu maha hadir. Dimanapun Dia selalu ada. Mazmur 139 berkata demikian. Ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Artinya Tuhan itu maha hadir dimanapun kita berada. Tuhan ada di sana. Artinya di dalam Dia kita itu hidup. Segala sesuatu yang terjadi, yang menyapa kita, yang hadir atas hidup kita, itu pasti sepengetahuan Tuhan. Karena di dalam Dia kita hidup. Pahami ini dulu yang pertama. Selanjutnya dikatakan di dalam Dia kita bergerak. Artinya aktivitas kita, apa yang kita lakukan, itu kita tetap ada di dalam Dia. Di dalam lingkup kasih Tuhan. Saya umpamakan seekor burung. Burung itu, layaknya burung, itu area lingkupnya ada di udara. Harimau, singa, layaknya ada di darat. Ikan, udang, cumi-cumi, dan sebagainya, itu ada di air. Dia bergerak di sana. Manusia pun bergerak di bumi ini. Tetapi firman Tuhan berkata, di dalam Dia kita bergerak. Artinya ada situasi yang harus kita mengerti. Kita punya ruang lingkup. Gerakan kita itu ada di dalam Dia. Maka jangan pernah kita keluar. Kalau burung dibiarkan hidup dalam tanah, dia akan mati. Bagaimana kalau harimau, singa dibiarkan bergantung di udara? Dia tidak bisa bergerak apapun juga. Bagaimana kalau ikan dibiarkan ada di lantai, di tanah? Dia akan mati. Maka bagi kita orang-orang percaya,
bergeraklah di dalam Dia. Sekalipun kita tahu sistem yang Tuhan bangun, hukum-hukum alam yang terjadi, itu masih bisa menyapa kita, masih bisa menghampiri kita. Virus pun masih bisa ada bersama dengan kita. Bahkan virus corona masih bisa mengenai kita. Itu tidak berarti Tuhan tidak peduli. Itu tidak berarti Tuhan berdiam diri. Tetapi apapun yang terjadi, yang pertama kita hidup itu di dalam Dia. Dan saat kita beraktivitas, kita juga ada di dalam Dia. Bahkan Alkitab berkata, di dalam Dia kita itu ada. Eksistensinya, keberadaan kita itu nyata. Mengapa? Pujangga berkata dalam kitab suci tadi, karena kita ini anak-anak Allah. Kita anak-anaknya, kita keturunannya. Kalau kita berkata kemudian seakan Tuhan tidak menolong, banyak orang yang sudah berseru-seru berdoa, mungkin Tuhan tidak menolong, sehingga berkata Tuhan tidak ada, atau Tuhan tidak punya kuasa. Ada orang sudah berdoa sungguh-sungguh karena COVID ini, kena PHK, usahanya hancur, bahkan yang sakit ada yang meninggal dunia. Seakan berkata Tuhan tidak memberikan pertolongan. Perlu kita melihat secara komprehensif doa kita. Ada kehendak Allah yang mutlak, ada kehendak Tuhan yang mutlak, yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Ya kita tahu sebenarnya hidup dan mati itu haknya Tuhan. Tetapi kita juga perlu tahu kita diberikan kehendak bebas. Kita diberikan sebuah pilihan bebas. Apapun yang kita mau lakukan. Bahkan terkadang Tuhan mengizinkan kok sesuatu terjadi. Ingatlah Ayub. Waktu iblis berkehendak sesuatu, Tuhan mengizinkan. Tuhan membiarkan seorang manusia Ayub dijamah oleh iblis, menjadi sebuah penderitaan, menjadi sebuah kesusahan. Tuhan tahu. Di saat itu seakan Tuhan berdiam diri, seakan Tuhan tidak memberikan pertolongan, seakan Tuhan berdiam diri saja. Mungkin sama yang kita alami di masa sekarang, seperti Ayub. Mungkin kita dibiarkan saja seakan. Bahkan kita ini orang percaya, dunia semua berdoa supaya COVID segera pergi. Dan sebentar lagi COVID ulang tahun yang pertama 1 tahun. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang dirugikan masa COVID ini. Ada sebagian orang juga diuntungkan dengan COVID ini. Perusahaan-perusahaan, aplikasi Zoom meningkat, Google Meet meningkat, kuota penggunaan internet, luar biasa dahsyatnya. Mungkin pembuat masker yang tadinya hanya laku sedikit, sekarang penjualannya berlebihan luar biasa. Hand sanitizer, sabun cuci tangan, semua mungkin meningkat. Bahkan orang yang biasanya pekerjaannya tidak online, kemudian online menghasilkan penghasilan sangat besar. Mungkin mereka berkata, ini ulang tahun COVID yang pertama. Yang diuntungkan mengatakan, terima kasih Bang COVID, engkau telah membuat aku beruntung. Semoga engkau tidak segera pergi. Mungkin begitu juga doanya, kita tidak tahu. Tapi bagi setiap orang yang dirugikan, yang malam kekhawatiran, mereka berdoa supaya ini segera berlalu. Tapi ingatlah, terkadang kehendak bebas manusia dengan sistem yang dibangun Tuhan, manusia membangun sistem tersendiri.
Manusia mengambil pilihannya sendiri. Sehingga Tuhan mengizinkan. Kalau terjadi sesuatu, sebenarnya Tuhan sudah memberikan langkah-langkahnya. Apa itu? Pengampunan, pertobatan. Jikalau kita tidak mampu mengatasinya, Tuhan berkata, "Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mungkin kita susah, mungkin kita berat. Mungkin kita berkata, sepertinya Tuhan itu hanya berdiam diri. Sepertinya Tuhan tidak berbuat sesuatu. Hari ini mari kita renungkan bersama-sama. Tuhan sebenarnya berkarya indah atas kita. Dia mengajak kita itu menyadari kita hidup di dalam Dia. Maka kita bergerak semua di dalam Dia. Jangan bergerak di luar Dia. Kita berkata, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya Tuhan punya wewenang untuk itu. Walaupun kita punya kehendak bebas, tetapi juga di dalam Dia membuktikan bahwa kita ini sebenarnya ada. Maka jangan pernah berkata bahwa seakan Tuhan berdiam diri. Tidak. Mungkin Bapak Ibu tidak sadar bahwa Tuhan sedang melindungi Bapak Ibu saudara sekalian. Tanpa kita sadari Dia menjagai kita, tangannya memeluk kita, menopang kita. Tanpa kita tahu. Kalau hari ini kita masih bisa mendengar firman, itu karena Tuhan memberikan penjagaannya atas kita. Maka jangan kecil hati Bapak Ibu saudara terkasih. Tuhan ada di mana-mana, ada bersama dengan kita. Mulai sekarang, jangan berkata seakan Tuhan berdiam diri. Tuhan berkarya atas kita. Hanya kita kadang tidak merenungkan bahwa Tuhan berkarya atas kita. Syukurilah dengan apa yang terjadi 1 tahun ini. COVID yang masih terus menghantui, masih terus membayang-bayangi, menakut-nakuti. Tapi jangan pernah kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Tetaplah hati-hati. Hidup di dalam Tuhan, bergerak di dalam Tuhan, dan eksistensi hidup kita ada dalam Dia. Dia ada di mana-mana. Dalam lautan. Kemanakah kau dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan. Kita ada selalu bersama dengan Dia. Percayalah. COVID ini akan berlalu. Tetapi ingatlah, ada kehendak Tuhan yang absolut yang tidak bisa kita intervensi. Sekalipun kita punya kehendak bebas. Kalau kehendak bebas yang kita lakukan, tangan Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Untuk kita bertobat, Dia memberikan pengampunan bagi kita. Sekali lagi, percayalah kepadanya. Tuhan tidak berdiam diri. Terbukti pagi hari ini, kita masih bisa bersama-sama. Belajar akan firman Tuhan, itu bukti kepedulian dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terkadang kami ragu-ragu. Apakah benar Engkau masih melindungi menjagai umat-umat-Mu? Karena kami sering mendengar teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga kami, orang-orang percaya, mereka telah Engkau panggil dengan titik tolak panggilan melalui COVID ini. Kembali kepada pangkuan-Mu. Tentu terkadang membuat kami gelisah khawatir. Menimbulkan banyak spekulasi kami untuk menghindarkan diri. Melalui berbagai obat. Berbagai hal. Tentu itu semuanya baik. Tetapi kekhawatiran kami terkadang melupakan Engkau. Bahwa Engkau Tuhan yang ada dimanapun kami mau pergi. Karena Engkau Maha Hadir.
Terkadang kami memaksakan diri kami tanpa menyadari bahwa ada bagian-bagian yang mutlak itu wewenang Allah. Seperti kelahiran, kematian, maka kami tidak akan mengkhawatirkannya. Tapi di saat kami bergerak, terkadang kami menyadari kehendak bebas yang kami miliki sering mendominasi langkah kami. Bahkan terkadang keluar hidup kami dari hadapan-Mu. Ampuni kami, dan kami menyadari Engkau memberikan pengampunan. Terpujilah akan Engkau. Beri kami kekuatan, beri kami pemahaman yang baik, sehingga iman kami bertumbuh, yakin akan penyertaan-Mu, yakin akan kuasa-Mu. Bahkan di saat kami mengalami sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan kami atas kesehatan kami, obat-obat yang sering beredar kami dengar dari kesaksian yang semuanya baik, biarlah itu menginspirasi kami dan Tuhan berikan hikmat bagi kami. Mungkin kami perlu pencegahan-pencegahan, paling tidak mengurangi perkembangan sakit penyakit yang ada. Tapi biarlah semuanya dalam rancangan-Mu, tidak membuat kami takut ataupun khawatir, tapi membuat kami berhati-hati dan berupaya dengan baik. Kami menyadari bahwa Engkau tidak berdiam diri. Engkau telah melindungi dan menjagai kami hingga pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terpujilah akan Engkau. Kami yakini kekuatan-Mu, perlindungan-Mu ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bila Tuhan menjamah kami, melawat kami, melawat keluarga kami, menaruh segala pengharapan hidup dan pergumulan kami ada di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita arahkan mata hati kita sepenuhnya ke dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini selalu menguatkan kita. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini, yang memberi kekuatan kepada kami, biar Engkau yang berkarya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan satu pujian besarkan nama Tuhan.